Bukan berarti orang yang lebih mudah loh dengan yang lebih tua. Belum tentu kalau dia emang cadangannya lebih, emang betul makin lebih mudah. Iya. Ya, tapi kalau dia cadangannya udah berkurang kayak 0,1 di usia 28, what can you do? Itu bisa ya? Bisa. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Oke, sekarang waktunya buat melengkapin cerita kita. Nah, saat ini aku bersyukur banget Doksin udah hadir hari ini buat menjawab semua pertanyaannya. Halo Doksin. Halo. Thank you banget udah hadir. Terima kasih banget sudah diundang ke acara ini juga. Dan kita sangat-sangat senang Doksin datang. Doksin, aku sebenarnya ada banyak pertanyaan. Cuman aku coba rangkumin ya kayak pertanyaannya. Soalnya ini kan udah lumayan lama. Terus banyak banget yang curious sama kayak kasus kita berdua. Oke, aku coba dari pertama kali dulu. Gini Doksin, waktu awal aku ke Doksin itu kan ada kasus aku yang AMH-nya itu lumayan sangat rendah katanya kan. Kalau nggak salah 0,47 kan waktu itu. Nah, sebenarnya aku dari awal tuh kayak bingung, ini maksudnya apa sih? Dan kalau aku cerita ke orang-orang tuh pada bingung, AMH tuh apa? Nah, aku mau tanya sama Doksin, AMH itu apa dan sebenarnya kayak mempengaruhi apa sih? Ya, jadi sebenarnya aku tadi sempat lihat nih, kita ketemu itu di Maret 2024. Ya, itu kurang lebih 2 tahun. Iya, 2 tahun lebih yang lalu. Jadi mungkin tidak mudah bagi seorang pasangan untuk datang bertahan sekian lama gitu sampai journey-nya, sampai akhirnya memang dapat apa yang kalian mau gitu ya. Tapi 2 tahun is pretty long, ya kan? Dan nge-review back pada saat itu memang you came to me, saya kan selalu melihat seberapa lama sih sebenarnya kalian sudah nikah. Ya. Habis itu apa saja sih perjalanan yang sudah kalian lakukan gitu. But at some point saat saya melakukan USG kok sepi ya istilahnya gitu. Kan normal telur, kan kita punya 2 telur tuh. Normal salah satunya tuh kan 5 sampai 12, 5 sampai 12. Jadi harusnya kan 10 sampai 24, ya 20-an lah ya. Tapi kita lihat lagi umurnya. Pada saat itu 2 tahun yang lalu, begitu saya lihat kok sepi, saya lihatlah ke lab. Karena marka AMH itu anti-Mullerian hormone sebenarnya adalah salah satu marka yang surrogate ya namanya. Bisa menggantikan posisi seberapa banyak sebenarnya cadangan yang kita punya di pabriknya. Gitu. Pabrik sama istilahnya pabrik dengan toko nih. Apa otaknya berapa, yang keluar ke toko di ovariumnya itu bisa berapa. Apakah sebenarnya memang pabrikmu masih banyak, tapi tokonya memang tidak sensitif untuk minta? Karena dia mau jualan kan? Yeah. Kalau jualannya nggak sensitif untuk minta, otomatis ya sedikit dong yang dia minta gitu. Dia nggak aware bahwa oh cadangan gue memang itu. Atau memang sebenarnya ini yang udah mulai ngerem. Jadi ini mulai sedikit supaya berarti ke bawahnya sedikit. Ya kan, itu dulu konsep awalnya. Pada saat itu saya lihat sepi, saya mau memastikan ternyata betul. Untuk usiamu saat itu ya seharusnya kita nggak buka-bukaan usia ya. Kalau cewek paling takut ditanyain usia soalnya. Pada saat nggak apa ya. Jadi 2 tahun yang lalu usiamu tuh 36 kan. Iya. 36 itu AMH seharusnya masih di angka 1,4. Oke. Itu kayak minimal. Iya, 1,2 sampai 1,4. Sedangkan punyamu hanya 0,4. Itu sepertiganya doang loh. Yeah. Maka pertanyaanku berikutnya adalah, kan biasanya suka aku tanya, pernah operasi nggak? Pernah. Yeah. Tapi kan operasinya miom bukan? Bukan. Miom, maksudnya yang di rahim. Oh iya. Iya kan? Iya, bukan yang di kutak-katik di kista misalkan. Jadi satu karena emang usianya menurun, yang bisa membuat dia turun ya, satu usia. Yang makin tinggi usianya otomatis AMH makin turun lah. Yang kedua itu ada kista. Kista khususnya endometriosis sebenarnya. Yang ketiga itu kalau misalkan kita pernah operasi daerah sana. Jadi jangan buru-buru menyatakan udah lo operasi aja gitu. Kadang-kadang orang mikir kista, yuk operasi yuk gitu. Nggak gitu, kita nggak kayak gitu sekarang. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau misalkan memang kita itu punya cancer, harus kemoterapi, anjlok langsung. Jadi ada istilahnya preservasi kan sekarang untuk melindungi itu. Itu yang keempat. Yang kelima lifestyle. Alkohol lah, rokok lah, ya skincare lah, banyak lah. Oh skincare juga ya? Iya, ada beberapa yang bisa membantu itu. Yang
diet yang at the wrong way ya. Gitu, obat-obat diet yang that's the wrong way, pola hidup yang memang nggak sehat itu ya bisa membuat anjlok dia sebelum waktunya gitu. Dan AMH itu kan marka, jadi dia membuat dia adalah marka di mana si telur-telur yang kecil itu akan menghasilkan AMH, maka itu dia yang kita lihat gitu. Tapi dok, kalau kayak AMH itu berarti bukan sesuatu yang bisa di-fix ya, dia itu kayak signal. Nah, itu pertanyaan yang semua orang tanyakan. AMH gue segini dok, what can I do? Ya, jadi sayangnya we born with it. Kita sudah terlahir dengan cadangan sekian gitu, kan? Dari 400.000 kita turun gitu. Setiap bulan bayangin ya, kita tuh sebenarnya telur tuh keluar 1.000 loh. Wow. Dari otak tuh keluar 1.000, tapi yang bisa ditangkap si toko ternyata cuman ya tadi 5, 1, 2, 3 sampai dengan mungkin PCO bisa sampai 30, 40, 50 ya kan, tapi bayangkan yang keluar 1.000. Jadi itu tidak bisa kita fix sebenarnya, cuman ada kalanya sininya sedikit tiba-tiba di sini banyak ya kan, karena memang dia exhausted aja, dia akhirnya bisa menangkap, dia bisa lebih sensitif untuk meminta gitu. Jadi we have to pick them at the right time. That's what it is. Jadi karena kita udah nggak bisa lagi nge-fix di sini, kita ya tetap berusaha untuk memperbaiki segala macam yang bisa kita perbaiki lah lifestyle dan teman-temannya supaya ini nggak bertambah anjlok kan? Gimana caranya? We just need the golden egg sebenarnya. Dan golden egg kapan ada yang tahu? Nggak tahu. Dan itu marka tetap menunjukkan kuantitas saja ya, not the quality. Karena orang-orang melihat, oh berarti kalau kayak gitu berarti gue susah hamil nih karena usia dan teman-teman. Belum tentu. You can get pregnant when you are late ya kan. Maksudku bukan berarti orang yang lebih muda loh dengan yang lebih tua. Belum tentu kalau dia emang cadangannya lebih, emang betul makin lebih mudah. Ya, tapi kalau dia cadangannya udah berkurang kayak 0,1 di usia 28, what can you do? Itu bisa ya? Bisa. But what can you do? Nothing. Gitu. Belum ada satu cara pun untuk mengaktifasi ya, mungkin PRP untuk mengaktifasi supaya dia pensinyalannya jalan lagi, tapi only works for 3 months gitu. Oke. Tapi, Berarti kamu dulu. Oke. Mungkin aku mau flashback sih dok ke waktu kita pertama kali ketemu ya. Mungkin di sini posisinya bapak-bapak ya dok. Kan perjalanannya kita itu untuk sampai ketemu Dokter Cynthia ini agak panjang ya. Maksudnya kita ngelakuin survei ke beberapa tempat gitu juga kan sebelum akhirnya memutuskan gitu. Dan ini kesanku sih ya, kesan kita berdua sih ya. Dari yang apa yang udah kita survei itu. Jadi kita nge-review nih. Ya kita coba mereview gitu. Mostly kan pada akhirnya kita menjalankan program IVF gitu kan. Mostly yang kita rasain itu benar-benar kayak main judi aja gitu. Meja kasino gitu. Kesannya kayak gitu. Kesannya kayak gitu. Kayak, mau IVF nih, terus abis itu ya udah dibikinin embrionya ntar dimasukin gitu. Nah, which yang waktu itu aku benar-benar this is my doctor. Itu kayak waktu dokter Cynthia tuh bilang we are increasing chances. Itu yang kena banget sih. Itu yang kena banget gitu. Ke aku terus akhirnya kita memutuskan oke, we go with this gitu. Itu sih yang ini. Tapi apa ya dok, pemikiran di balik itu gitu, karena ya memang semua orang tuh rasanya kayak itu tadi aku bilang gambling gitu. Walaupun emang waktu itu dokter juga terus bilang kan pada akhirnya memang nggak bisa kita bikin kan golden egg gitu, tapi increasing chances itu seperti apa sih dok? Yep, of course. Ya, jadi kita semua tahu lah orang hamil gitu, chancesnya every month only like what, not less than 5%.
Setiap bulan ini dia bisa hamil. Makanya nggak mungkin secepat itu juga gitu. Iya. 1 tahun pertama 80% pasangan tuh sebenarnya akan hamil dengan sendirinya loh. Actually if there's nothing wrong. Hanya 20% yang maju ke tahun kedua. Dari 20% itu 70% dari sana akan eventually akan get pregnant juga. Gitu. Tersisa 30% and so on. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai itu, berarti kita boleh nggak tunggu sampai 1 tahun sebelum kita akhirnya seek to the doctor, seek help gitu? Ya boleh, silakan. Tapi be careful with your age. Kita kan biological age perempuan tuh nggak bisa di reverse ya. Nah itu everybody cannot. Kalau kita punya biological clock, kenapa? Karena kita punya masa menopause, sedangkan laki-laki tidak punya andropause. Jadi laki-laki itu sperma akan terus tetap berproduksi sampai dengan dia meninggal. Nah kalau kita kagak ada, kita itu Indonesia kan 49 sampai 52 tuh untuk 49 52 untuk fase menopause. Jadi kita only have that certain time. Nah, kalau kita terlahirnya memang sudah sedikit cadangannya, berarti lebih tertarik balik ke depan, ya kan? Secara teknologi dengan perkembangannya waktu, of course we would like to increase the chances of getting pregnant. Nah kalau kita ngomong itu segitu, gimana caranya? Berarti yang kemudian kita kasih penyubur, naik tuh increasing chances. Abis gitu, tapi tetap dengan berhubungan sendiri. Abis gitu kita dekatkan toh spermanya. Kan sperma dari sekarang berhubungan sampai nyampe sono bisa berapa jam, bisa mungkin berapa hari, ya, and stays there for 3 days gitu. Kita deketin aja ke sumbernya, tinggal milih kanan dan kiri daripada kita harus melewati sini, baru ke kanan kiri gitu. Itu insam. Nah kalau IVF, artinya kita mengambil telurnya dari 10 gitu misalkan. Dari jutaan sperma yang ada, kita cuma pilih 10 toh. Kita gabungin dengan harapan itu bisa membelah. Jadi kalau seandainya memang itu terjadi, kita berharap itu kita kan ikutin ya prosesnya. Kan kalau insan kan kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia celeng gitu ya spermanya kemana, nggak tahu juga, belum tentu ketemu juga gitu. Jadi banyak yang merasa gue udah naik insan loh dok, kenapa gue tetap nggak hamil? Misterinya masih banyak banget. Sedangkan kalau di IVF, I can tell you your quality of the egg loh. Tapi sayangnya saat itu kan, tidak before, tidak after. Itu that's the one thing that I will say. Oh ternyata kualitas telur lu tuh kayak gini loh. Gitu. But that's only that one. Terus begitu kita temuin sama sperma, oh ternyata memang gak bisa membelah. Ya kan? Oh bisa nih membelah, tapi nggak bisa lanjut ke hari ketiga. Kan dia perkembangan kan jadi 1, 2 dulu, dari 2 belah 4, belah 8 morula blastula kan. Oh ternyata memang nggak bisa nih. Gitu. Atau ternyata bisa sampai tahapan kelima, hari kelima blastosit berarti. Begitu mau ditanam balik, masalah sama rahimnya. Kalau rahimnya bermasalah, no way. Istilah kata ya, kita dapat warisan dari orang tua nih. Yang satu dikasih rumah bagus banget, like your house now, it's really pretty. Jadi dari beton bersih, atau beton tapi kotor, atau daun pisang tapi bersih, daun pisang tapi kotor. Which one do you like? Oh, out of 4. Itu istilah katanya endometrium ya, rumah. Tapi rumah itu sayangnya sekarang dulu kan 70% doang tuh embrio ya. Embrio jadi faktor di mana telur dan sperma kan, itu 70%. Sekarang not that anymore. Jadi 70% embrio, 20% endometrium atau rumahnya, 10% kan teknik ya. Kita ngomongin 3 itu kalau pada saat IVF. Ternyata right now 90% loh embrio. Oh gitu. Yes. Faktornya dari situ. Yes, the recent findings 90% comes from the embryo. Jadi kalau spermanya nggak oke, ketemu dengan telurnya nggak oke, how can you produce a good one? Even though you're going through IVF, kayaknya belum tentu juga bisa kan, gitu. Jadi ya, preparation to that point is really needed. Nah, tinggal 10%-nya, tapi we optimize di 10% juga lah. Ya kan? Ya, itu yang buat aku tuh kayak, oh, this is my doctor. Well, thank you for that. Thank you buat kepercayaan. Tapi memang apa ya, mungkin banyak yang tidak aware karena mereka berpikir you are so correct. That's why I said kalau mau maju program hamil siap kalah dulu kan. Isn't that what I said? Yes. Siap untuk gagal. Kalau nggak siap mendingan nggak usah.
Karena itu exactly like going through a casino. You bring certain money masuk, tiba-tiba kalah, atau you just win. Ya kan, that's what it is. Tapi ada hal lain yang eventually emang seperti itu ya dok ya. Tapi benar-benar dari pengalaman yang kita lalui itu, aku ngelihat kayak banyak hal yang ternyata bisa kita kita usahain untuk increase the chances. Betul. Itu. Ya nggak sih? Of course. Ya nggak sih? Jadi kita di dunia kedokteran, kita dari teknologinya doang loh. Kalau seandainya kita berhadapan dengan pasien yang memang tidak mau kerjasama, dalam artian gini, gue cuman mau obatnya doang, kan dokter udah kasih saya obat, ya kan, saya cuma ngelakuin itu. Tapi dia nggak mau merubah lifestyle. Contohnya ya di perempuannya malas olahraga, tetap makan makanan junk food, Indomie dan teman-temannya kayak gitu-gitu ya. Terus kalau di suaminya tetap dengan egonya merasa enggak, gue nggak ngerokok tapi gue vape, ya kan, banyak loh yang kayak gitu. Terus Vape tetap itu ini ya? vape is the same, Kan it is the same. Jadi even though vape ataupun vape whatever it is they call it right now, it's the same like smoking. Jadi tetap menurunkan sperma quality-nya. Jadi kalau misalkan emang kalian whoever maybe your followers nanti mau benar-benar program, nggak minta terlalu lama kok. Perubahan gaya hidup kan 3-6 bulan tuh, tapi dalam 3 itu benar-benar dilakuin seharusnya. Dengan melakukan itu, it will increases the chance. Dengan kita bantu juga, dengan kalian juga bantu, kita it's a team. Kita nggak bisa, how can kita nggak bisa, we cannot work together without a team, right? Yeah, that's how it is. Tapi it sticks loh dok, kayak setelah kita menjalanin itu, terus setelah kita ngerubah pola hidup, kita berdua sering ngomong ya, kayak gila waktu kita ngejalanin ini itu kayak our best health gitu. Iya benar. Our best health. Our peak time gitu loh. Dan kalau udah sampai di situ mau balik lagi kayak yakin udah lebih enak gitu kan juga badannya. Iya, lebih healthy, lebih enak. Kan kita maunya gini ya, kita sebenarnya ngejarnya nggak cuma punya anak kan, punya anak, habis itu kita melihat kita bisa mengantarkan anak kita menjadi suatu anak yang sukses, bukan? Itu kalau menurutku punya anak tuh kayak punya deposito, ya kan? Yang sebenarnya siap kita cairin kapanpun, tapi gimana pun caranya itu depositonya tuh harus benar-benar jangka panjang kan? Itu kita yang nanam loh. Kita mau mainin di mana, kita mau nge-grow gimana. Tapi grow-nya tuh yang in the good healthy way, yang kita selalu pantau tiap hari. Kalau kita beranjak dari salah, dengan lifestyle yang salah, stress intrauterine can make a lot of diseases. Kan udah ada tuh stress intrauterine, ya kan? Mulai dari kista, miom, PCOS, PMOS, kata-katanya sekarang PMOS, yang baru PMOS, itu semuanya terjadi sebenarnya inside your womb. Oke. Mungkin ini ya, Doksin, aku mau cerita historinya kita juga nih. Kalau kita tuh kan sebenarnya waktu ke Doksin itu udah kayak 8 tahun pernikahan. Nah sebenarnya kita itu dulu awalnya kayak oke, kita santai aja gini gitu. Terus habis gitu ke dokter, aku pernah ke dokter, waktu itu dokternya cuma ngomong, ini oke kok, kayak sel telurnya gede-gede, ya banyak gede-gede. Kenapa aku nggak hamil-hamil ya? Kita juga nggak tahu kan, kebetulan kan dokter buat menanyakan itu. Ya kita lost di situ. Nah kita lost itu kayak bolak-balik ya, bolak-balik. Dan kita memang ke dokter yang sama, karena waktu memang oh ya ke dokter ini aja, ikutin teman gitu kan. Terus ntar solusinya cuman kayak, oh kamu berhubungannya begini. Iya, jadi kayak posisi lah, kayak gitu. Kayak tanggal ya, gitu hitungan tanggal. Kalau gitu hitungan kan. tanggal mungkin make sense ya, tapi ya nggak tahu sih kalau yang posisi berhubungan itu apakah. Nah, itu seringnya gitu sih yang sering gitu. Ya. Terus after itu kan juga kita kayak bingung, harusnya kita ngapain sih kalau misalkan mau punya anak tuh kita harus apa dulu nih? Itu kita bener-bener nggak paham. Harus apa dulu yang dilakuin, apa sih?
Pastinya periksa dua-duanya, jangan egois hanya meriksa satu sisi. Ya, paling gampang di perempuan itu ketemulah sama dokter USG dengan HSG. Banyak orang nggak mau HSG karena takut sakit toh sebenarnya. Tapi kan level nyeri seseorang tuh beda-beda ya. Mungkin yang kita cuman kegores kertas udah kayak ketusuk pisau, sedang kita ketusuk pisau biasa aja gitu kan. Itu satu, itu jalankanlah. Takutnya ada sesuatu hal di lain sana yang bisa kita catch lebih early. Tapi kalau HSG memang 1 tahun kan, gitu. Satu lagi sperma yang paling penting. Sperma kan mudah sebenarnya, tinggal mengeluarkan biar kita tahu jangan-jangan ada masalah di sana. Jadi infertilitas dasar hanya mencakup konsultasi USG, HSG dengan sperma. 4 itu doang. Begitu memang 4 itu tidak ada masalah, gitu. Ya terkadang orang salah berhubungannya dalam artian terlalu ngitung tanggal, jadi hanya berhubungan di certain period of time. Hati-hati, masa subur sebenarnya begitu telur itu pecah, cuman punya 24 jam untuk dibuahi. Itu semua orang salah di situ. Ya, masa subur. Jadi kalau saya nih, ngapain sih lu pusing-pusing? Udah begitu selesai haid, berhubungan aja 2 hari sekali. Sampai dengan H-1 minggu sebelum jadwal haid berikutnya. Jadi nggak usah dipusingin kan kapan waktu ininya, kenapa 2 hari sekali. Kenapa 2 atau 3 hari deh, kalau seandainya 2 hari terlalu capek, kadang-kadang kerja kan. Iya. Iya, 3 hari karena waktu sperma 72 jam bukan bertahan di sana. Lah itu telur cuma 24 jam. Pertanyaan berikutnya pagi siang malam, nggak ada hubungannya pagi siang malam. Pertanyaan berikutnya posisi kagak ada hubungannya. Oh gitu ya. Nggak ada. Jadi nggak ada. Apa sih istilahnya? Nggak dong, katanya tuh kayak kandungannya ngadep ke belakang. Balik. Iya, gitu. Terus yang rumornya kalau kandungannya ke belakang berarti harus doggy style, ya kan? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Sperma tahu mesti kemana perginya. Tipu kita dulu ya. Enggak, karena si telur itu ngeluarin sinyal sebenarnya. Jadi wherever the sperm goes, kalau emang ini emang klop jodohnya udah ketemu. Ya kan? Kalau emang jodohnya pasti ketemu, kalau nggak jodohnya udah pisah kan. Ya udah, that's what it is. Jadi yang apa yang tadi dokter bilang HSG, apalagi USG, itu USG, HSG, sperma. Udah kalian ini, lakukan. Ini 3 ini yang ini kayak wajib kan? Wajib. Ini kayak misalnya nggak dianjurin dokter nih, kayak kita bisa ke Kalau WSG pasti yang ngerjain dokter kandungan. Nggak mungkin. Kalau sperma dengan HSG bisa. Tapi kan kalau HSG perlu tahu hari-harinya juga. Jadi ada nggak boleh berhubung. Kan ada syaratnya juga. Takutnya nanti misleading kalau tiba-tiba ke lab. Tapi kalau sperma boleh. Sperma kan minimal 3 hari, 5 hari nggak boleh berhubungan atau mimpi basah atau mengeluarkan gitu kan. Jadi kan ada syaratnya juga. Gitu. Oke, berarti kalau seharusnya dulu waktu kita lagi lost itu kayak langsung aja nanya ke dokter, dok saya ini perlu HSG nggak, cek sperma nggak, gitu. USG-nya gimana gitu ya kali ya? Itu mungkin kayak setelah berapa tahun pernikahan atau kayak 1 tahun langsung setahun ya? Kalau usia kalian di bawah 35, kalau perempuan di bawah 35 1 tahun. Tapi kalau di atas 35 6 bulan. Oh gitu. Kita tarik. Kan kita sama sekali nggak pernah loh di nggak tahu, itu ya. nggak tahu, iya benar. Chancesnya getting Cuman slim coba banget. aja gitu. Coba aja gitu kan. Terus ini dok, berarti kalau misalkan nih dalam kasus aku kan akhirnya jadinya AMH nih. Nah itu disajesi gimana sih prosedurnya after itu? Satu kita lihat dulu kan dari cadangannya. Begitu cadangannya rendah, increasing chances. Kita mau peluang yang tertinggi sebenarnya. Tapi kita lihat juga apakah ada faktor lain atau enggak ya. Sebenarnya bukan berarti kalau AMH rendah jawabannya harus selalu IVF, not really. Not really. Karena lihat juga dari faktor sperma juga ya di perempuannya itu lihat juga tubanya gimana, apakah masih jalurnya masih oke atau enggak, HSG tadi kan. Kalau jalurnya masih oke, kalau kan nggak semua orang itu favorable terhadap IVF ya. Mungkin faktor finansial, faktor religion, agama saya nggak bisa nyentuh lah. Ada beberapa agama yang benar-benar tidak menginginkan, tidak memperbolehkan sebenarnya IVF. Iya, ada beberapa. Karena itu kan dipertemukan di luar. Jadi seakan-akan mendahului yang di atas. Gitu. Nah, itu nggak bisa nggak bisa dilawan. Jadi kalau misalkan emang
ini bukan berarti nggak bisa ya. AMH rendah bukan berarti tidak bisa hamil secara alami ya. Iya. Tapi masih, ya, dan again I said, kapan golden egg keluar? Within the right moment aja gitu. Jadi ya kita increasing chances. Lifestyle diperbaiki suami istri, kita itu ya sebenarnya anjurannya IVF, betul. Oke. Karena we're trying, itu time to pregnancy yang menjadi sangat krusial. Karena the more increasing the age of the women, of course, kuantitinya makin turun, kualitasnya makin turun. Iya. Nanti amit-amit, then the probability of your baby offspring itu punya kelainan tuh higher. Ya kan? Down syndrome, Edwards syndrome, Patet syndrome, dan segala sindroma yang ada itu naik semuanya. Itu Jadi- even with IVF. Even with IVF. Oke. Jadi IVF itu memang sebenarnya meng-cut down probabilitas karena kita memilih spermanya loh. Oke. Tapi telur kita nggak bisa pilih kan I see. sebenarnya gitu. Tapi kalau seandainya kayak gitu berarti kita bisa masuk ke pemeriksaan yang namanya PGTA. PGTA untuk memeriksakan apakah dia normal atau enggak. Terus abis gitu kalau seandainya PGTA-nya normal baru kita masukin. Tapi then again, is it really normal? Belum tentu. Karena kita hanya mengambil segmen kecil. Tapi sama aja, probabilitasnya tetap akan sama, tapi bisa direduksi dengan ekstra tindakan. Gitu. Aku inget banget waktu itu aku sempet tuh doksin, aku kayak beberapa tempat sebenarnya waktu itu IVF sebelum ke doksin. Itu dokternya sempat ngomongnya sebenarnya ada menyakitkan sih buat aku. Dia bilang, waktu itu aku umur 35, dia bilang, oh umur 35, harusnya kamu 5 tahun yang lalu kesini karena sel telurnya udah jelek. Ah, iya. Berarti itu memang sebenarnya usia bertambah, sel telurnya memang kayak kualitasnya lebih berkurang. Iya. Gitu. Yeah, it is true, Iya. but I don't think he or she should say that. Iya sih. Tapi memang betul yang namanya perempuan. Kalau dulu tuh kan, kalau saya ingat dengan apa yang saya bilang, dulu kan cut off-nya di 38 ya, 38 ke atas, makanya chancesnya makin turun. Even dengan insem, makanya di atas 38 tidak lagi dia sarankan insem. Sekarang tuh dunia sudah memove back to 35. 35. Oke. Aphrodite kan kemarin baru banget tuh seminar kemarin berapa hari yang lalu. Itu udah tahun kedua. Dia sekali lagi Prof Sungkara bilang itu udah 35. Oke. 35 is the cut off. Jadi kalau bisa before gitu. Tapi kan emang ada beberapa orang yang mungkin nikahnya setelah 35. Jadi setelah 35 kan jangan lama-lama. Time to pregnancy really itu sih harus kita kejar. Gitu. It is true 35 gitu. Kalau 5 tahun yang lalu ya pastilah. Tapi kan dan again untuk kliniknya kalau kita punya pasien lebih muda walaupun dengan AMH rendah, chances getting pregnant lebih tinggi loh dibandingkan kalau kamu yang sudah misalkan 40 42 gitu kan. Gitu kan berarti kan menurunkan nge-drag down probabilitas hamil lah. Kan berarti kan persentase hamil klinik itu kan turun dong pasti. Oke. Aku mungkin mau ada pertanyaan terakhir aja deh nih buat doksin. Jadi supaya lebih singkat karena udah lama kayaknya. Oke, seru banget. Nggak selesai. Iya, seru banget. Seru banget sih ngobrol sama Doksi deh, benar nggak sih? Soalnya kan ini kayak hal yang mungkin kayak kita orang awam nggak paham itu gitu, bener-bener nggak paham itu. Nah, sebenarnya kan terakhir itu aku sempat operasi nih doksin. Kalau nggak salah bulan Mei ya. Itu kan sebenarnya dari hasil operasi itu kayak ditemukan apa sih? Soalnya sebelumnya aku sempat operasi juga sebelumnya lagi gitu, tapi memang nggak sama-sama dengan doksin sih. Ya, jadi itu satu measurement yang kita harus lakukan. Jadi nggak semua kelainan harus kita operasi. Kebetulan other than AMH-mu rendah, kamu punya miom nih, miommu banyak kan. Nah, sekali lagi ya, tidak semua orang dengan miom perlu dioperasi. Ya. Operasi pada miom itu biasanya dilakukan kalau dia sangat mengganggu keseharian daripada pasiennya. Misalkan sampai berdarah-darahnya jauh lebih banyak, sampai HB-nya rendah. Nah, itu haruslah kita operasi. Yang satu, yang kedua misalkan perutnya jadi gede banget kayak 9 bulan gitu misalkan. Jadi mengganggu banget gitu, mengganggu dia tuh harus dioperasi. Yang ketiga kalau misalkan mengganggu organ sekitar. Ginjalnya jadi bengkak, terus pipisnya jadi bermasalah, ususnya bermasalah, jadi defekasi atau ke belakang jadi bermasalah, wajib kita operasi. Terus kalau saya posisi juga, jadi tapi hati-hati, miom itu
seakan-akan seperti tadi kita terlahir sudah dengan keadaan itu. Jadi kalau saya operasi sekarang, bukan berarti nanti kalau kamu nanti misalkan lahiran nih ya, terus misalkan memilih jalur sesar gitu, Iya. ternyata masih ada nih miomnya. Bukan berarti operasi sebelumnya nggak bersih, tapi karena memang dia kecil, yang karena hormon estrogen dia numbuh lagi dan lagi. Jadi kayak membesar gitu. Betul, jadi membesar nantinya selama hormon estrogen, selama kita masih sebenarnya dia akan masih ada lagi dan lagi gitu. Jadi hati-hati. Tetap gimana cara mencegahnya? Kan estrogen berarti kan berarti healthy lifestyle, vitamin D dosis tinggi yang 5.000. Saat ini ada ekstrak green tea tapi bermacam ya. Ekstrak green Beda ya? tea, ekstrak green tea bisa dicoba. EGCG namanya itu juga bisa dicoba untuk itu kan antioksidan semua. Untuk menurunkan radikal bebas yang salah satunya ada jalurnya lah, ada jalur pemetaan manajemen di akibat itunya lah. Jadi bisa kita putus gitu. Itu. Nah, itu increasing chances. Iya. Kan rumahnya udah bener, ya kan? Inflamasinya udah turun. Berarti rumahnya udah lebih favorable. Kalau nanti embrionya datang, ya lebih favorable lah. 10% kan tadi? 10% is really needed. Gitu. Bentar, ada teman. Ini terakhir ya. Ada tambah satu lagi terakhir. Oke. Mungkin mungkin buat bapak-bapak ya, kan mungkin kalau dengar-dengar cerita itu seringnya di bagian pria itu kan ini yang banyak salahnya tuh perempuannya gitu kan gitu, which tadi udah jelasin ternyata nggak begitu juga gitu. Nah, mungkin dari perspektif bapak-bapak tuh kan pengennya tuh data gitu Dok. Kayak gue kalau ngelakuin ini chance-nya gimana sih? Seperti itu. Nah, dokter bisa cerita nggak sih kayak datanya dokter tuh gimana? Waktu itu aku pernah nanya sih. 40% female factor, 40% tuh male factor. Jadi they're equal. Kebanyakan pasien saya sedikit banget ya yang only male factor atau female factor. Biasanya combine. Biasanya combine gitu. Dan combine-nya ada yang dari sayap kiri sayap kanan jadinya. Ekstrem kiri ekstrem kanan. Jadi yang paling light sampai yang paling severe di both cases. Jadi please lower your ego. Ya, it takes two to tango, right? Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. You guys need both each other out. Cannot just blame each other gitu. Udah lewat lah fase itu. Sekarang waktunya untuk you guys work together untuk ini, untuk ya kan? Ya, you can tell that to your viewers. Harus work together gimana caranya? Karena kalau main salah-salahan nggak akan kena. Kalau kayak gitu, Tuhan juga tahu lah effort kalian. Kalau kalian emang bener udah waktunya, Tuhan pasti kasih lah. Masa enggak sih? Gitu. Itu menurutku. Tapi kalau seandainya kalian masih salah-salahan atau bahkan salah satunya grudges, sebenarnya gue nggak mau program loh Dok. Ya, kayak akhirnya terlontarkan itu karena gue disuruh, karena tuntutan oleh banyak pihak. Ya udahlah, yang penting gue jalanin. Itu pasti sorry tapi ya nggak jadi aja. Coba deh refleksi, coba ke semua yang menjalankan, mungkin ke semuanya menjalankan program, refleksi deh. Sebenarnya yakin nggak sih ini yang kalian mau? Jangan ini cuma pembuktian doang bahwa gue pernah program, tapi akhirnya gue gagal. Yang penting gue pernah coba. Atau cuma pembuktian doang, I don't know. Tapi kalau kalian emang bener-bener from the bottom of your heart menjalani dan apapun hasilnya ya sudah, yang penting kita jalani tapi kita menerima dengan lapang dada. Seharusnya sih goal ya. Iya. Pengalamanku ya, Iya, cuma kita juga. lebih dari 10 tahun nih di bidang ini sekarang. Iya sih. Iya. Itu yang kita alami juga. Mungkin kalau nge-summary semuanya dari pengalaman kita, tadi udah dengerin dari Doksin juga kan, dengan menurut buat aku ya, lagi-lagi perspektif bapak-bapak nih ya Dok, karena ketemu Doksin itu terus akhirnya aku tuh punya mindset yang berbeda tentang ngelihat health ya, kayak mungkin biar gampang aku kasih istilah health 1.0 sama health 2.0 gitu. Kalau dulu health 1.0 itu aku mikirnya kayak
dokter itu kalau gue ada masalah, Ngefisin. ya kayak tukang bikin bener sepatu gitu loh. Sepatu gue jebol nih, ke sono beresin. Gue bayar lu buat beresin gitu. Nah tapi dengan semua ekosistem ini dan kan kita juga ada akupuntur, ada ini dan segala macam, itu kayak kita ngerasa oke, kita ini kayak teamwork ya gitu. Kayak dokter tuh harus dilihat sebagai coach menurut kita ya, kayak misalnya kita kan apalagi di Kayak fitness ya. Bener. kayak di IVF ini kan kayak main bulu tangkis ganda campuran gitu kan. Nah kalau kita cuman mainnya sama temen ya nggak perlu coach gitu, tapi kita apparently menghadapi sebuah challenge kan, sebuah challenge yang kayak kejuaraan gitu, kita perlu coach gitu. Nah jadi kita kemarin waktu akhirnya engage sama Dr. Cynthia tuh kayak oke, ini coach gua nih. Jadi apapun yang dikasih tahu dia, gua lakuin gitu. Bukan Enak ya punya pasien kayak kalian tuh enak loh. nggak gitu dong. Soalnya mahal juga kan. kalau nggak dilakuin gimana? Iya betul dong. Tapi kalau kita, that's what I said. If I have like all of my patients are like you guys, itu enak banget. Karena kadang-kadang kan emang nggak sesuai dengan apa yang kita mau ya, maksudnya. Kadang-kadang kan mereka denial. Begitu saya bilang turunin berat badan, kabur. Oh gitu ya? Iya, karena mereka merasa offended loh. And then I said, I told them, you know what? I almost 100 kilos juga loh. Back then. Terus gue bisa kok, kenapa lo gak bisa gitu? Mungkin mereka melihat, oh iya juga ya gitu. Kayak mungkin pengalaman pribadi dia akan berbicara, tapi ya, if every patient are like you guys, wah, gitu. Senang sekali. Iya, memang konsepnya memang harus ini ya, dirubah jadi coach itu ya. Jadi coach itu sih benar. Gitu kan nggak mungkin kan kita ada hire coach terus ya lu aja yang main kan, apalagi di IVF kan. Nggak mungkin punya doang kan. Iya. Benar. Oke. Thank you banget. Very well. Penjelasannya sangat-sangat membantu banget. Iya. Betul.